Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, berjumpa lagi dengan saya Olga di dalam podcast Top Channel terintegrasi optimal dan prima. Seperti segmen-segmen sebelumnya, kita selalu menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah istimewa dari segmen sebelumnya, yaitu Bapak Eko Agus Rianto, STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Supaya lebih kenal dan lebih kenal jauh lagi, yuk kita berkenalan dengan Bapak Eko Agus Rianto. Selamat pagi Bapak Eko Agus Rianto. Pagi Bu Olga. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara podcast Top Channel pada hari ini Pak. Kita langsung saja membahas pokok-pokok apa yang akan dibahas di podcast segmen kali ini Pak ya. Pak Eko, tugas bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal ini sebenarnya cukup berat. Karena harus ke lapangan tentunya ya Pak ya, untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha guna pencapaian realisasi dan kepatuhan administrasi terkait kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau bisa disingkat dengan LKPM. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal nih Pak, tentu Bapak dibantu oleh staf-staf. Nah, terkait hal ini, mungkin Bapak bisa jelaskan apa tugas pokok dan fungsi dari bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal ini Pak? Oke. Jadi gini, sebelum menginjak ke teknis pengendalian, tugas dan fungsi daripada pengendalian penanaman modal ini memang merupakan satu indikator bagi kinerja DPMPTSP, yaitu menentukan untuk kebijakan penanaman modal. Jadi gini, terkait dengan tugas fungsi daripada bidang pengendalian penanaman modal, ya. Kami di sini ada beberapa seksi sebetulnya, yaitu seksi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. Nah, dari 3 skup ini, tujuan utamanya yaitu penentuan untuk kebijakan pengendalian penanaman modal itu sendiri, dan juga ada tugas pencapaian target yang diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan dan pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, yaitu target realisasi investasi pada per tiap tahunnya, kami seperti itu. Nah, dari tugas fungsi inilah, di situ kita dapat melihat berapa realisasi investasi yang ada di Sumatera Selatan itu sendiri, karena ini akan terkait dengan iklim investasi yang ada di Sumatera Selatan. Kami dari bidang pengendalian berupaya ya, berserta staf dan kemampuan yang ada dengan personil yang ada, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumatera Selatan dan juga pemberian fasilitas pelayanan bagi pelaku usaha. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Nah, di dalam penjelasan Pak Eko tadi, dalam menjalankan tugas tersebut pasti ada Pak kendala-kendala dalam menjalankan setiap step by step tugas itu Pak. Kendala apa saja Pak yang menghambat kelancaran dalam tugas di bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal ini Pak? Kalau kami melihatnya bukan berupa kendala ya, tapi kami melihatnya sebagai tantangan khususnya bagi bidang dalat. Karena target kinerja dinas OPD kita, Dinas DPMPTSP itu ialah salah satunya pencapaian target. Nah, untuk mencapai target ini kan perlu strategi-strategi yang perlu kita siapkan, yang harus kita jalankan. Bagaimana di situ juga kekompakan daripada tim pengendalian untuk dapat saling bahu-membahu, memantau kondisi daripada pelaku usaha
dan juga potensi-potensi yang dapat menyumbang realisasi investasi di Sumatera Selatan. Nah, tantangan-tantangan inilah yang sering kami hadapi di lapangan, seperti jauhnya ke lokasi proyek dengan kondisi medan yang harus lewat sungai. Kadang kalau hujan itu ya mobil sering terpanter ya Bu ya. Nah, belum lagi setelah datang ke lokasi kadang dari teman-teman pelaku usaha ini belum dapat ataupun belum bisa memperlihatkan terkait dengan kesepahaman mereka untuk melaporkan LKPN itu sendiri. Contohnya seperti apa bentuknya itu. Padahal kalau dilihat dari sisi teknologi, kita sudah menyebarkan berupa pamflet, sosmed, info-info dari sosmed ya, terkait bagaimana untuk perusahaan itu dapat menyampaikan laporan kewajibannya, yaitu berupa LKPN tadi. Nah, itu sekelumit sedikit yang sebetulnya tantangan bagi kami, bagaimana kami untuk mengupayakan target realisasi yang sudah diberikan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat kepada DPMPTSP ini, sehingga target yang diberikan itu bisa tercapai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan itu. Baik Pak, dari penjelasan Bapak yang pertama, yang kedua, pasti ada juga program-program yang telah Bapak lakukan untuk mengejar target investasi dan pelaporan kegiatan penanaman modal. Apa saja Pak program-program itu? Memang banyak program ataupun strategi ataupun kiat-kiat kami di bidang pengendalian untuk pencapaian target tersebut. Salah satunya yaitu memberikan fasilitasi kendala yang dihadapi pelaku usaha. Nah, kami jemput bola, terus kami memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha itu supaya kenapa? Mereka bisa dapat melaporkan realisasi investasi, terutama dalam ini capability expense-nya, CAPEX kalau kita ketahui, itu dapat dilaporkan. Jadi pembiayaan mereka yang terkait dengan investasi itu dapat mereka laporkan ke dalam sistem OSSRBA dalam substansi pengawasan, yaitu LKPM di OSSRBA itu sendiri. Nah, dari beberapa itu tadi, sering juga kami menyikapi bagi pelaku-pelaku usaha yang memang berkeinginan berkonsultasi kepada kita ya, khususnya DPMPTSP melalui bidang dalak, yaitu kami membuka kontak servis ya, seperti itu ya, kontak servis untuk klinik LKPM. Jadi kita bisa laksanakan juga by Zoom ataupun kita buka WhatsApp group seperti apa untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kendala-kendala mereka, dalam hal ini pelaku usaha, untuk menyampaikan LKPN itu sendiri. Nah, alhamdulillah dari strategi-strategi ataupun kiat-kiat yang kita laksanakan itu sangat membantu bagi pelaku usaha ya, khususnya dalam memberikan laporan mereka yang merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha itu sendiri ya, yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 gitu. Dan juga terkait dengan kewajiban pelaku usaha itu sendiri yang tertuang di dalam PP 5 tahun 2021 dan juga Permen Invest Nomor 5 tahun 2021. Nah, disinilah upaya-upaya kita selain dengan pendekatan secara emosional kepada pelaku usaha dan juga koordinasi, kolaborasi dan juga komunikasi antar DPMPTSP dan dalam hal ini provinsi dengan DPMPTSP kabupaten kota. Nah, ini yang kami perkuat komunikasinya seperti apa, karena tanpa ada komunikasi yang baik semuanya tidak akan bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu saja. Menarik sekali apa yang Bapak jelaskan, dan semoga bermanfaat untuk kita di sini juga yang mendengarkan. Tentu saja juga bermanfaat untuk sobat investasi semuanya. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut
Di sini banyak segmen-segmen yang akan datang lagi. Jangan lupa Sobat Top Channel selalu pantengin, ikutin terus podcast Top Channel terintegrasi, optimal, dan prima. Untuk segmen hari ini, jika ada Sobat Top Channel ingin bertanya, bisa add Instagram saya @aldr_olga. Semua di sana akan saya terima, akan saya tampung. Kritik, saran, dan komentar yang tentu saja membangun untuk lebih majunya podcast kami di sini. Akhir kata, saya Olga dan Pak Eko Agusrianto juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.